Punten, ini terjadi di mana-mana. Niki sudah terjadi di media sosial di mana-mana. Belum lagi bainal habaib dengan kiai dibenturkan sekarang. Koyo-koyone Habib itu rasa senang karo kiai, koyone kiai sengit karo Habib. Niki ajaran siapa ini? Ini ajaran siapa? Nyun sewu kula rodok nyerempet sekedhik niki. Seandainya toh Habib itu bukan turunan Nabi Muhammad, mereka muslim. Mereka beriman pada Allah. Mereka mengikuti Nabi Muhammad, haram Anda memusuhi mereka. Lagi kok saiki kok akeh. Seandainya Habib itu bukan turunan Nabi, memang nasabnya bukan nyambung pada Nabi Muhammad, mereka muslim, mereka menyembah Allah, mereka mengikuti Nabi Muhammad. Ada apa sekarang disuruh membenci? Apa urusannya nasab karo ilmu? Kalau memang toh nasabnya tidak nyambung, selama mereka beriman pada Allah, selama mereka orang alim, ikuti. Walaupun toh Habib itu turunan Nabi, nek orang bener orang saya diikuti. Setuju nggak? Ini saiki di media sosial diputar, dibolak-balik, dibikin ruwet di media sosial. Nyun sewu, saya nggak butuh, jenengan nggak harus, nggak wajib jenengan meyakini Habib itu turunan Nabi. Ora apa-apa, jenengan ora percaya, hakmu. Tapi tolong damaikan umat ini. Tapi tolong jangan kau bikin benci umat ini kepada yang lain. Satukan umat ini di barisan Nabi Muhammad SAW. Perkara ngono ki bener apa rae mengko wis mati. Jarine Habib gitu tuh, jarine saya tetap cucunya Nabi. Jarine gak bisa, itu bukan cucunya Nabi. Wis pengadilan nanti wis mati, nek kowe mati ne piye? Ngono wae lah. Nek kowe mati ne husnul khotimah, ya berarti kowe sing bener. Leres ki ya iki. Kula matur ngeten niki nyuwun sewu. Saya kesian melihat umat ini. Melihat masyarakat umat yang tadinya nggak pernah benci kepada Habib sekarang jadi benci. Yang tadinya nggak pernah benci sama kiai sekarang benci kepada kiai. Yang tadinya Nahdlatul Ulama, wadah kita, rumah kita, kebesaran kita NU itu, masya Allah, saiki ada sebagian orang yang menghujat pengurus besar Nahdlatul Ulama kita gara-gara beda prinsip, gara-gara beda pilihan. Ini harus dihindari. Ayo bareng-bareng kita menjaga perdamaian. Perbedaan itu biasa, tapi ayo kita sama berdiri di benderanya Nabi Muhammad SAW. Jauhi perpecahan, jauhi permusuhan, satukan persamaan. Shallu ala Nabi Muhammad. Saya minta Anda bawa kitab yang abad kelima yang menyebut Ubaidillah sebagai anak Ahmad. Kalau Habib tidak memenuhi perintah di persidangan, maka Habib akan mendapatkan seperti ini. Ini harus saya bicara, cukup. Anda tidak terima urusan Anda. Ini bukan masalah adab. Ini masalah mencari bukti bahwa Ubaidillah itu benar anak Ahmad bin Isa. Baik, semua saudara-saudara yang hadir di persidangan siang hari ini kita akan melakukan persidangan nasab Bani Alawi dengan menghadirkan saksi yang sudah akan menjawab pertanyaan-pertanyaan. Oke, saya buka sidang pada siang hari ini dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Sidang saya buka. Baik, saudara saksi. Saudara saksi pelapor telah memberi bukti dan saksi-saksi bahwa kakek kalian Ubaidillah bukan anak Ahmad bin Isa. Apakah kalian punya bukti bahwa Ubaidillah adalah anak Ahmad bin Isa? Coba. Punya Pak Hakim. Banyak kalau buktinya. Mana? Coba. Silakan. Ulama besar Ibnu Hajar Al-Haytami, ahli fikih mazhab Syafi'i yang keilmuannya sudah tidak diragukan lagi, telah menulis dalam kitabnya As-Sabar bahwa Ubaidillah adalah anak Ahmad bin Isa. Ya kalau tidak percaya, ini kitabnya Pak Hakim. Ibnu Hajar Al-Haytami. Ulama abad keberapa itu? Ulama abad ke-10 Pak Hakim. Ahmad bin Isa kan abad keempat, hidup di abad keempat. Sedangkan Ibnu Hajar abad ke-10. Bagaimana Ibnu Hajar dapat mengetahui kejadian abad keempat? Dari mana beliau dapat informasi itu? Apakah Pak Hakim tidak percaya ulama sekaliber Ibnu Hajar? Apakah Pak Hakim menuduh Ibnu Hajar berdusta? Loh. Ini tolong saudara hati-hati ya ngomong ya.
kita mencari kebenaran, perlu bukti dan saksi, bukan masalah percaya dan tidak percaya. Bisa saja Ibnu Hajar mendapat informasi yang salah, lalu dengan husnudzon menerima berita itu. Ada nggak referensi yang lebih tua selain kitab Ibnu Hajar itu? Tolong, kalau memang ada. Ya ada lah Pak Hakim. Dari kitab Al-Burqah Al-Musiqah karya Habib Abu Asyakron. Nah, itu ulama abad keberapa itu? Abad ke-9 Pak Hakim. Loh, itu kan masih jauh, Pak. Dari mana beliau mendapatkan informasi itu? Padahal jaraknya sudah 550 tahun. Ya dari kitab As-Suluk abad ke-8 Hijri itu Pak Hakim. Bagaimana isi kitab As-Suluk itu? Coba. Dalam kitab As-Suluk disebutkan silsilah Abul Jadid Pak Hakim. Dalam silsilah itu ada nama Jadid bin Abdullah bin Ahmad bin Isa. Nah, Abdullah itu diyakini oleh Habib Ali Asyakron sebagai leluhur kami yang bernama Ubaidillah, gitu Pak Hakim. Lalu Jadid jadi saudara Alwi, anaknya Ubaidillah. Nah, iya betul itu Pak Hakim. Jadi ada silsilah orang bernama Jadid bin Abdullah bin Ahmad bin Isa. Lalu diyakini Abdullah ini adalah orang yang sama dengan leluhur Anda yang bernama Ubaidillah. Lalu Jadid menjadi saudara dari Alwi bin Ubaidillah, begitu? Ya, betul itu Pak Hakim. Lalu apakah ada kitab yang lebih tua dari As-Suluk yang menyatakan bahwa Jadid punya saudara bernama Alwi? Apakah ada? Nah, ya itu yakni itu masalahnya Pak Hakim, belum ada Pak Hakim. Nah, lalu bagaimana Anda yakin bahwa Abdullah itu Ubaidillah dan Jadid itu saudara Alwi jika tidak ada sumber sama sekali? Ya, saya yakin Habib Ali Asyakron itu tidak berbohong Pak Hakim. Saudara lagi-lagi mengangkat hal berbau bohong dan tidak. Kita, sekali lagi saya ucapkan, kita tidak sedang mencari siapa yang berbohong di sini. Kita sedang mencari kebenaran. Benarkah Ahmad bin Isa punya anak bernama Ubaidillah? Dari kitab As-Suluk yang Anda sebutkan tadi, yang katanya ada nama Jadid bin Abdullah bin Isa bin Ahmad bin Isa, dalam kitab As-Suluk yang saya punya tidak ada nama Abdullah. Yang ada adalah Jadid langsung bin Ahmad bin Isa. Jadi Habib Ali Asyakron tidak sah berpatokan kepada kitab As-Suluk ini karena isi kitab ini berbeda. Apakah Anda punya kitab yang lebih tua dari Al-Burqah yang menyebut Ahmad bin Isa punya anak bernama Ubaidillah? Coba, kalau memang ada. Gini Pak Hakim, yakni jika tidak disebut itu tidak disebut, ya bukan berarti tidak ada Pak Hakim. Maksud Anda? Sesuatu yang tidak disebutkan bukan berarti itu ada, bukan tidak ada. Ubaidillah walau tidak ditulis sebagai anak Ahmad bin Isa, bisa jadi hanya karena tidak ditulis. Sebenarnya ia anak Ahmad bin Isa. Bisa jadi hanya karena tidak ditulis, sebenarnya anak Ahmad bin Isa. Bisa jadi kitab yang menyebut itu belum ditemukan Pak Hakim. Tidak ditulis bagaimana? Kitabnya tidak ditemukan gimana? Wong anak-anak lainnya ditulis. Kitab-kitab nasab banyak ditemukan menyebutkan Ahmad bin Isa plus anak-anaknya. Dari Ahmad 5 sampai abad 9. Ahmad bin Isa disebut di dalam kitab-kitab nasab. Anak-anaknya disebut, cuma di dalam kitab itu tidak disebut Ahmad bin Isa punya anak bernama Ubaidillah.
Kalau seluruh kita abad 5 sampai 9 semuanya hilang, kalau anak-anak lain nggak disebut, wajar Ubaidillah tidak disebut. Baru kemungkinan klaim Asy-Syakran itu betul. Tetapi kan kitab-kitabnya ada, kitab nasab banyak, kitab sejarah banyak menyebutkan Ahmad bin Isa, menyebut anak-anaknya Muhammad, Ali, dan Husain. Lalu kenapa Ubaidillah sendiri tidak disebut? Itu karena Ubaidillah memang bukan anak Ahmad bin Isa. Ya, tidak bisa begitulah Pak Hakim. Kitab-kitab yang menyebut Ubaidillah sebagai anak Ahmad bin Isa banyak, bisa ratusan Pak Hakim. Ulama-ulama besar yang menyebut seperti Ibnu Hajar, Asy-Sakhawi, An-Nabhani, dan sebagainya. Masa mereka semua berbohong Pak Hakim? Saudara saksi, apakah menurut Anda Ibnu Hajar, Asy-Sakhawi, An-Nabhani itu maksum? Oh ya, tidaklah Pak Hakim, ya kan yang maksum itu kan cuma Nabi. Berarti memang ada kemungkinan salah. Ya bisa jadi, ya betul juga Pak Hakim. Nah, kalau begitu ada kemungkinan mereka mendapatkan informasi yang salah lalu ditulis dalam kitab mereka. Gak mungkin lah, mungkin salah Pak Hakim. Mereka ulama besar Pak Hakim. Pak Hakim sudah suul adab kepada para ulama besar. Saudara saksi pelapor. Jadi Pak perlu pahami, ini bukan masalah adab, ini masalah mencari bukti bahwa Ubaidillah itu benar anak Ahmad bin Isa. Saya minta Anda bawa kitab yang abad kelima yang menyebut Ubaidillah sebagai anak Ahmad. Anak Ahmad, ada nggak kira-kira? Tidak ada Pak Hakim. Coba abad ke-6, ada kira-kira? Tidak juga Pak Hakim. Loh, ini agak abad ke-6, nggak ada. Ya sudah, abad ke-7 ada kira-kira? Tidak juga Pak Hakim, tidak ada juga. Ini abad ke-7 juga nggak ada. Coba abad ke-8 ada nggak kira-kira? Ya itu tadi Pak Hakim. Tadi yang dijelaskan di atas itu As-Suluk itu Pak Hakim. Tidak bisa kan? Tidak bisa itu saudara. Itu kita menerangkan Yazid, bukan menerangkan Alwi bin Ubaidillah. Lagian kitab itu manuskripnya ada berbagai versi. Ini punya saya nggak ada yang namanya Abdullah, kitab lainnya. Ya nggak ada kalau gitu Pak Hakim. Korbankan seluruh anak cucumu. Ini kalau udah selesai. Saya lagi kali. Kalau Habib tidak memenuhi perintah di persidangan, maka Habib akan mendapatkan seperti ini. Tolong penonton jangan rame ya. Jangan. Oh, jadi yang pertama menyebut Habib Asy-Syakran gitu. Iya Pak Hakim. Habib Ali Asy-Syakran itu turunan Ubaidillah nggak? Iya betul Pak Hakim. Saudara saksi, apakah Anda seperti saya bermadzhab Imam Syafi'i? Alhamdulillah Pak Hakim, saya Syafi'i asli, yakni Ahlus Sunnah wal Jamaah zahiran wa batinan. Apakah saudara saksi mengerti bahwa saudara tidak boleh bersaksi atas nama ayah dan kakeknya? Maksud Pak Hakim? Begini, dalam mazhab Syafi'i, seseorang tidak boleh bersaksi atas ayah atau kakeknya. Sedangkan Habib Ali Asy-Syakran tadi saudara katakan adalah keturunan Ubaidillah. Betul Pak Hakim. Berarti ia tidak bisa menjadi saksi nasab Ubaidillah. Maksudnya? Kedudukan kitab Al-Burqah karya Habib Ali Asy-Syakran tersebut sebagai saksi nasab Ubaidillah. Seluruh kitab-kitab setelahnya yang banyak itu mengambil referensi dari Ali Asy-Syakran.
Sedangkan ia tidak bisa menjadi saksi nasab Ubaidillah karena Ali Asy-Syafran adalah keturunan Ubaidillah. Dalam mazhab Imam Syafi'i, seseorang tidak bisa menjadi saksi bagi ayah atau kakeknya, maka kitab Al-Burqah itu tertolak menjadi saksi bagi nasab Ubaidillah. Innalillah. Gimana Pak Hakim kalau gitu? Iya iki. Loh, menurut saya memang sangat sulit dikatakan bahwa Ubaidillah adalah anak Ahmad. Kitab-kitab setelahnya itu hanya taklid pada Al-Burqah itu. Sedangkan ia tanpa referensi dan tertolak karena termasuk saksi keluarga. Walaupun kitab itu jumlahnya ratusan lagi. Walaupun jumlahnya ratusan, bahkan 1000 kitab atau 1.000.000 kitab, tidak bisa dijadikan saksi karena ia tidak bisa menunjukkan bukti ketersambungan itu. Semuanya mentok mengambil dari Al-Burqah Al-Musiqah atau Al-Jauhar As-Syafaf. Walau ditulis oleh para wali, tetap tidak bisa Pak Hakim. Walaupun ditulis oleh rajanya para wali, ya tidak bisa. Ya, maaflah Pak Hakim, apakah masih ada cara lain kami bisa menunjukkan bahwa Ubaidillah itu adalah anak Ahmad bin Isa? Oh, saudara tenang. Saudara tenang. Masih ada. Apa itu Pak Hakim? Tes DNA. Wah, kalau itu nggak mau saya Pak. Nggak boleh katanya. Loh, kata siapa nggak boleh? Itu kata pemimpin kami, kata imam kami. Ini hak saya bicara, cukup. Anda tidak terima urusan Anda. Karena Anda yang menarik saya kemarin. Pernyataan di depan sidang dicap orang nggak baik.